Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Teresia Sariunita. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar suatu pekerjaan dan berisi agar dia diterima di suatu tempat di mana dia melamar kerja. Surat lamaran pekerjaan ini bersifat pribadi atau formal maupun resmi. Nah, untuk jenis-jenis surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, untuk unsur-unsur surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tesis, yaitu digunakan sebagai pernyataan umum surat lamaran pekerjaan. Yang kedua itu ada argumentasi yang berisi tentang alasan seseorang untuk melamar pekerjaan. Yang ketiga ada penegasan sebagai penutup. Nah, untuk fungsi-fungsi surat lamaran pekerjaan juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada surat lamaran pekerjaan sebagai alat komunikasi, yang kedua ada sebagai alat bahan pertimbangan, yang ketiga ada sebagai tanda tertulis. Untuk sistematika surat lamaran pekerjaan itu yaitu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua ada lampiran dan hal, yang ketiga ada alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima alinea pembuka, yang keenam isi, yang ketujuh alinea penutup, yang kedelapan salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama orang tersebut. Untuk unsur surat lamaran pekerjaan itu yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar, yang kedua menggunakan bahasa yang baik dan sopan, yang ketiga menggunakan kata pengantar yang jelas, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menyampaikan isi surat tersebut, menggunakan kata permohonan, dan yang terakhir menggunakan penulisan dan tanda baca. Langkah-langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan, yang kedua adalah memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan, yang ketiga menulis surat lamaran pekerjaan, yang keempat mengedit surat lamaran pekerjaan, yang kelima mensurvei surat lamaran pekerjaan. Sekian penjelasan saya dari bab 1 tentang surat lamaran pekerjaan, dan saya juga akan menjelaskan bab 2 materinya tentang cerita sejarah atau teks sejarah. Pengertian teks sejarah. Teks sejarah adalah teks yang berisi cerita atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk struktur teks sejarah itu terbagi menjadi yang pertama ada orientasi, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada puncak konflik, yang keempat penyelesaian, dan yang kelima adalah koda. Ciri-ciri teks sejarah itu yang pertama menggunakan konjungsi temporal, yang kedua memiliki struktur orientasi dan juga struktur reorientasi. Ciri-ciri teks sejarah itu yang pertama menggunakan konjungsi temporal, yang kedua memiliki struktur orientasi dan juga struktur reorientasi. Fungsi teks sejarah itu adalah yang pertama ada fungsi rekreatif, yang kedua ada fungsi instruktif, yang ketiga ada fungsi edukatif. Nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam teks sejarah yaitu ada yang pertama nilai moral, yang kedua ada nilai religi atau agama, yang ketiga ada nilai pendidikan, yang keempat ada nilai estetika, dan yang terakhir ada nilai sosial. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang bab 1 dan bab 2 yang berjudul tentang surat lamaran pekerjaan dan juga tentang teks sejarah. Saya Teresia Sariunita dari 12 IPS 1. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih Bapak.